Alap-alap Laut Kidul karya Hopinghu bagian 9a. Anak Mas Aji, sungguh tak kusangka engkau yang semudah ini memiliki pandangan seluas itu. Akan tetapi, kiranya tidak dapat disangkal bahwa seorang pemuda setampan dan segagah engkau tentu mempunyai daya tarik kuat bagi wanita dan aku dapat merasakan bahwa istriku tentu kagum dan suka kepadamu. Ucapan ini sama sekali tidak mengandung amarah atau curiga, membuktikan bahwa dia tidak lagi dipengaruhi cemburu. Suka dan tertarik kepada orang lain, apalagi yang berlawanan jenis, merupakan hal yang wajar, Paman. Aku pun mengaku bahwa aku tertarik, suka dan kagum kepada Mbak Winarsi, seperti aku akan kagum terhadap seseorang atau sesuatu yang indah, baik dan menarik perhatian menimbulkan kagum. Mungkin saja Mbak Winarsi suka dan kagum kepadaku karena aku telah menyelamatkannya dari tangan orang-orang jahat. Apa salahnya dengan rasa kagum dan suka itu, Paman? Kita adalah manusia, makhluk beradab yang dibatasi oleh tata susila dan tata hukum. Rasa kagum dan suka kita itu terbatas oleh kesusilaan dan hukum, tidak mendorong kita untuk memiliki apa yang kita kagumi dan sukai, apalagi kalau yang kita sukai dan kagumi itu telah menjadi milik orang lain. Kalau aku kagum melihat bunga yang indah dan timbul rasa suka, bukan berarti aku ingin memetik dan memilikinya, apalagi kalau bunga itu menjadi milik orang lain. Bukan rasa suka dan kagum, melainkan nafsu binatanglah yang mendorong orang melakukan penyelewengan. Coba Paman renungkan lalu jawab dengan sejujurnya. Apakah Paman tidak akan tertarik melihat wanita lain yang cantik, pandai, bijaksana dan memiliki sifat-sifat baik lain yang mengagumkan? Apakah Paman tidak akan menjadi kagum dan suka? Ki Sumali memejamkan kedua matanya, mengerutkan alisnya, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk. Nah, itu jujur namanya. Laki-laki melihat wanita cantik menarik menjadi kagum dan suka, atau sebaliknya wanita melihat pria tampan menarik menjadi kagum dan suka adalah suatu perasaan yang wajar dan sama sekali tidak perlu menjadikan malu. Kalau ada pria atau wanita mengaku bahwa dia tidak tertarik melihat lawan jenisnya yang mengagumkan, maka dia itu berbohong atau tidak normal. Suka dan kagum bukan berarti lalu menuruti nafsu dan menyeleweng. Semua itu tergantung pada pribadi manusianya, Paman. Siapa sih yang tidak akan tertarik melihat sesuatu, baik manusia atau benda, yang indah mengagumkan? Ki Sumali tersenyum lebar, senyum lega dan menandakan bahwa hatinya terbuka dan pandang matanya kepada istrinya penuh kasih sayang dan pengertian. Betapapun juga, dia masih belum puas akan kebenaran yang telah dilihatnya, mengingat apa yang dialami dan dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi, anak Mas Aji, dalam pergaulan hidup bermasyarakat, orang condong mengatakan bahwa kalau orang mudah tertarik melihat wanita cantik, dia disebut sebagai mata keranjang. Bagaimana ini? Aku juga mendengar akan sesuatu itu, Paman. Kukira sebutan itu hanya patut diberikan kepada seorang pria yang menjadi budak dari nafsu berahinya sendiri. Kalau seorang pria suka dan kagum melihat wanita yang menarik, lalu menyimpan rasa suka dan kagum itu dalam hati maka hal itu adalah wajar saja. Akan tetapi kalau rasa suka dan kagum itu lalu menimbulkan nafsu berahi dan mendorongnya untuk melakukan usaha untuk mendapatkan wanita itu sebagai pelampiasan nafsunya, maka pria seperti itulah yang pantas disebut mata keranjang. Demikian pula kebalikannya dengan wanita. Bukankah kau pikir demikian, Paman? Kembali Ki Sumali mengangguk-angguk. Sungguh heran. Aku, laki-laki berusia 54 tahun yang banyak pengalaman, mendengarkan kebenaran ini keluar dari mulut seorang pemuda remaja seperti engkau, anak Mas Aji. Kakang Sumali dan Dimas Aji, kalian ini bagaimana sih? Bercakap-cakap di tengah hutan. Kakang, apakah tidak sebaiknya kalau kita undang Adi Mas Aji berkunjung ke rumah kita di mana kalian dapat bercakap-cakap lebih leluasa dan enak? Ah, engkau benar sekali, Diajeng. Aku masih ingin bercakap-cakap lebih banyak dengan anak Mas Aji. Mari, anak Mas, kami persilakan anak Mas berkunjung ke gubuk kami. Perkenalan ini harus dipererat? Aji tidak dapat menolak. Mereka bertiga keluar dari hutan. Winarsi dibantu suaminya naik ke atas punggung kuda dan dua orang pria itu berjalan kaki. Rumah Ki Sumali cukup besar bagi keluarga yang belum mempunyai anak itu. Yang tinggal di situ hanya mereka berdua, seorang pelayan wanita setengah tua dan seorang pelayan pria juga mengurus kebun mereka. Hari telah menjelang senja ketika mereka tiba di rumah Ki Sumali. Aji dipersilakan mandi.
Setelah mereka semua mandi dan menikmati hidangan makan malam, Ki Sumali dan Winarsih lalu mengajak Aji bercakap-cakap di ruangan dalam. Aji sudah dibujuk suami istri itu untuk menginap di rumah mereka dan pemuda itu tidak dapat menolak keramahan mereka. Nah, sekarang kita dapat mengobrol dengan enak. Akan tetapi sebelum kita bicara, aku ingin sekali mengenalmu lebih baik lagi dan mengetahui banyak tentang dirimu. Anak Mas Lindu Aji, kami hanya mengetahui bahwa engkau adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, berbudi mulia dan sebegini muda telah menjadi kepercayaan Gusti Sultan Agung sehingga diberi pusaka Kiai Nagawelang. Akan tetapi kami tidak mengetahui siapa sebenarnya engkau, anak mas, dari mana asalmu, siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu yang mulia. Maukah engkau menceritakannya kepada kami? Saya anak dusun, hidup bersama ibu yang telah menjadi janda di pantai Laut Kidul, Dusun Gampingan. Guru saya juga sudah meninggal dunia, nama mendiang guru saya Ki Tejo Budi. Pada suatu hari, secara kebetulan saya bertemu dengan Gusti Putri Wandansari yang berkelahi dengan orang-orang jahat yang sakti mandraguna. Setelah saya mengetahui bahwa wanita itu adalah sang putri yang namanya sudah saya dengar, saya langsung membantunya dan akhirnya orang-orang jahat itu dapat dikalahkan. Gusti Putri Ratu Wandansari mengajak saya menghadap Gusti Sultan Agung dan saya dianugerahi pusaka ini, Paman. Keterangan Aji itu singkat saja karena memang dia tidak ingin banyak bercerita tentang dirinya. Akan tetapi agaknya keterangan itu, terutama sekali mendengar bahwa Aji pernah membantu Ratu Wandansari dan menghadap Sultan Agung, membuat Ki Sumali tampak bersemangat dan gembira. Sungguh pertemuanku dengan engkau ini merupakan berkah dari Gusti Allah, anak Mas Aji. Bukan saja engkau telah menyelamatkan istriku dari bencana, akan tetapi agaknya Gusti Allah mengirim engkau datang untuk membantu aku menghadapi musuh-musuhku, kuharap engkau tidak menolak kalau aku minta bantuanmu untuk menghadapi musuh-musuhku, anak Mas Aji. Aji mengerutkan keningnya. Paman, maafkan aku. Kalau Paman mempunyai musuh-musuh, aku tidak dapat mencampuri. Aku tidak tahu, siapa musuh Paman itu dan apa urusannya dengan Paman. Bagaimana aku dapat mencampuri urusan pribadi Paman dan ikut-ikut memusuhi orang-orang yang aku tidak mengenalnya sama sekali? Hahaha, aku mengerti apa yang kau pikirkan, anak Mas Aji. Aku tidak menyalahkanmu. Memang sudah sepatutnya kalau engkau meragu dan menolak permintaan bantuanku karena engkau tidak mengenal siapa musuh-musuhku dan apa kesalahan mereka. Engkau tentu tidak mau salah tindak dan memusuhi orang-orang yang tidak berdosa. Baiklah ku ceritakan persoalannya dan setelah engkau mendengar ceritaku, baru engkau boleh memutuskan apakah engkau mau membantuku menghadapi mereka atau tidak. Ki Sumali lalu bercerita, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Lindu Aji. Ki Sumali adalah penduduk asli Loano dan sejak dilahirkan dia tinggal di Loano. Akan tetapi sejak mula dia suka berkelana dan mempelajari ilmu-ilmu kanuragan sehingga dia terkenal sebagai pendekar Loano yang disegani dan dihormati banyak orang. Dia selalu menolong yang lemah dan menentang yang jahat. Ketika Loano pada suatu ketika diserbu bajak sungai, Ki Sumali seorang diri membela dan mengamuk, menewaskan banyak anggota gerombolan bajak dan perampok. Dalam peristiwa itu dia menyelamatkan seorang perawan dusun yang diculik gerombolan. Perawan itu adalah Winarsih yang ketika itu berusia 18 tahun. Sejak itu nama Ki Sumali menjadi makin terkenal. Dan yang merupakan hadiah terbesar bagi Ki Sumali adalah Winarsih yang jatuh cinta kepadanya karena pertolongan itu. Winarsih yang berusia 18 tahun itu dengan sukarela dan senang hati menjadi istrinya padahal waktu itu usianya sudah 51 tahun. Ki Sumali yang tadinya seorang perjaka tua itu menikmati kebahagiaan berumah tangga dengan istrinya tersayang. Ki Sumali yang namanya terkenal itu masih juga belum puas dengan ilmu kanuragan yang telah dikuasainya. Dia masih ingin memperdalam ilmunya. Untuk ini dia mengadakan hubungan dengan orang-orang yang memiliki kedikdayaan untuk bertukar pikiran dan menambah pengalaman. Satu di antara kenalannya adalah Aki Somad, seorang pertapa yang sakti mandraguna dan berdiam di Nusa Kambangan. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul berikutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.